الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia sudah diajak kepada Islam? Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, tapi Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir tidak menyukainya. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ba'd. Jemaah yang mulia, ada satu pernyataan bahwa ada keunikan pada agama dalam hal ini Islam. Bahkan sebenarnya semua agama, yaitu apapun upaya untuk membunuh agama itu tidak bisa dibunuh. Kira-kira kalimat ini disepakati oleh para ahli sosiologi agama. Kalau kita kaitkan dengan Islam, berbagai upaya ingin membunuh Islam sebagai sebuah agama itu selalu berakhir dengan kegagalan. Padahal kalau bicara manusianya, bicara peranatanya, bicara pendukung sarana prasarananya, itu selalunya berbeda. Tapi fakta prinsipalnya tetap sama. Mencoba menghilangkan agama dari manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin, impossible. Dan ini sekaligus terjemahan dari surat Hud, di mana Allah mengatakan fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Ini adalah patrun, pola, fitrah yang langsung Allah yang sudah mempolanya, membangunkannya pada manusia. Di abad modern kita bisa melihat misalnya upaya Uni Soviet membunuh agama Islam dalam hal ini. Tidak kurang dari 70 tahun lamanya. Bahkan tahun 80-an, kalau saya tidak hilaf, di Indonesia ini pernah ada seorang dokter dari salah satu negara bagian Uni Soviet itu datang ke Indonesia, perempuan yang dia menyatakan dia muslimah, berarti dia tidak tahu tentang Islam. Waktu itu ada sebuah acara di Indonesia, bahkan dia tidak mengerti banyak tentang Islam. Kalau diambil, saya masih ingat sampai sekarang namanya itu ada Fatimah, tapi ada notnya di belakang. Apa yang terjadi pasca perestroika dan glasnost yang Mikhail atau Michelle Gorbachev? Agama itu bangkit kembali. Padahal Soviet sudah berupaya untuk membunuh agama, memasukkannya ke dalam satu prison dengan suhu yang mematikan, membiarkannya puluhan tahun di sana. Tapi hari ini Rusia dalam kepemimpinan Putin membangunkan sebuah masjid besar bagi umat Islam di Moskow sebagai pertanda bahwa agama diterima di Rusia. Bahkan Bosnia dikenal sebagai satu negara yang pertumbuhan Islam sekarang cukup menggembirakan. Chechnya yang pernah dihancurkan oleh perang atas nama agama juga menjadi sebuah negeri yang pertumbuhan Islam juga sangat menggembirakan di sana. Ada kolaborasi besar yang dilakukan oleh dunia untuk menghabisi Islam di Turki.
Kolaborasi ini melibatkan semua kekuatan. Karena Turki pada Perang Dunia Pertama dengan permainan politik yang canggih menjadi the sick man, tidak berdaya, nggak bisa ke sana, nggak bisa kemana, sangat tidak berdaya. Akhirnya 1924 tamatlah riwayat khilafah Utsmani di Turki. Panjang ceritanya. Mustafa Kemal melakukan berbagai upaya yang sebenarnya merupakan kion dari kelompok besar yang ingin menghabisi Islam di Turki, melakukan langkah radikal sampai pada tidak membenarkan azan berbahasa Arab, membunuh semua madrasah-madrasah, menghabisi semua simbol-simbol Islam, dan itu bertahan lebih kurang 70 tahun namanya. Militer cukup kuat dikuasai. Maka dari sejak runtuhnya khilafah, berdirinya republik dan demokrasi dianggap sebagai sistem yang dianut, sebenarnya sudah ada partai Islam yang muncul dan berupaya untuk mengembalikan izzah Islam di Turki, tapi berupaya dan berulang dihancurkan. Mungkin yang paling kita kenal Refah, Fazilah, dan macam-macam. Habis. Sampai kemudian akar parti muncul dan puncaknya kemarin ketika Mahkamah Agung Turki menyatakan bahwa keputusan Presiden terkait perubahan Hagia Sophia menjadi museum adalah ilegal dan mengembalikan status Hagia Sophia menjadi masjid. Dan hari ini Hagia Sophia melaksanakan sholat Jumat perdana setelah semua persiapan dilakukan, dan itu berlangsung setelah 82 tahun upaya untuk membunuh Islam di Turki. Saya cuma ingin mengatakan bahwa tidak mungkin. Cobalah kita pulang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi masih hidup saja, siapa orang yang paling sangat berkepentingan untuk membunuh Islam? Itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini secara darah adalah pakcik kontannya Rasulullah, saudara kandung lain emaknya Abu Thalib atau ayahnya Rasul. Ini dengan Abu Lahab ini cuma beda emak saja, ayahnya sama-sama anak Abdul Muthalib. Tapi tidak ada tempat Nabi memberikan dakwah kecuali Abu Lahab menimpali di sini dengan mengatakan, kalian jangan dengarkan apa yang disampaikan olehnya karena dia itu keponakanku dan aku yang tahu betul siapa dia. Dia punya sedikit masalah gangguan pikiran, kalau bahasa yang sering disebut gila dan macam-macam. Targetnya adalah mengaburkan dan memunculkan kecemasan orang banyak terhadap Islam. Yang orang gila yang banyak. Kalau sekarang beda lagi, orang nikah di masjid orang gila ya. Orang bunuh ulama orang gila ya. Ada perempuan biadab bawa anjing ke masjid, itu orang gila ya. Pokoknya segala yang melecehkan Islam, pelakunya itu rata-rata orang punya gangguan jiwa. Alhamdulillah, syukurlah, karena ternyata sudah berbalik kalau begitu. Karena kalau sempat itu masih berlaku sekarang, mungkin imam masjid ini dibilang gila, itu kena gila maka dia ditikam. Kalau berlaku premis yang sama untuk Rasulullah SAW. Tapi saya cuma ingin menekankan poin utamanya adalah Islam atau sebagai agama Islam tidak bisa dibunuh. Itu pertama. Yang kedua, upaya untuk mencoba membonsai Islam juga tidak pernah bisa berhasil. Apa yang dimaksud dengan membonsai ini adalah memaksa Islam hanya berada di sebuah sudut dan dibiarkan bebas walaupun tersandera, hanya membicarakan melulu urusan yang begitu-begitu saja. Artinya, kalaupun kita mau bicara Islam itu kosmopolit, Islam itu universal, Islam itu objektif, Islam itu menyentuh semua urusan manusia, maka itu hanya boleh di wilayah akademis, jangan diimplementasikan secara operasional di lapangan praktis, karena ini sangat berbahaya. Misalnya, kalau Islam hadir di lapangan politik, ini bahaya.
Kalau Islam muncul di lapangan ekonomi, sosial, pendidikan, wah ini bahaya. Tapi kalau kita punya keyakinan Islam adalah agama yang universal menyentuh semua urusan manusia dan agama, silahkan saja meyakini itu tanpa harus menerapkan. Itu yang saya maksud dengan istilah membonsai pertama. Tahap selanjutnya adalah mencoba untuk memaksa memang bukan sekedar dibonsai, tapi di air keras di situ. Sehingga orang-orang yang mencoba menghadirkan Islam di lapangan di luar sekedar peribadatan belakangan itu berurusan makhluk, maka mereka akan diberikan label radikal, ekstremis, teroris, militan, fundamentalis, dan macam-macam. Teror, kalau di Indonesia ada di NKRI dan macam-macam. Tidak Pancasilais, walaupun sekarang ini kalau bicara Pancasilais, tidak Pancasilais, mana manusia yang paling Pancasilais? Ketika ada upaya sekelompok orang yang mencoba untuk mensahkan undang-undang yang sebenarnya sangat aneh, dan kemudian tiba-tiba saja undang-undang itu berubah nama, mana mereka-mereka yang kemarin teriak saya Pancasila, kami Pancasila, aku Pancasila, kami paling NKRI, kami yang harga mati dari NKRI, mana mereka semua? Dan itu nggak penting kita tanyakan, karena memang itu bukan propaganda atau kampanye untuk mereka. Menurut anti NKRI dan Pancasila, tidak Pancasila dan macam-macam itu hanya dialamatkan kepada Muslim. Artinya apa? Islam coba di air keras. Kalau kalian mau menyebut diri kalian Islam, jangan keluar dari ruangan masjid. Karena di luar masjid kalian tidak punya urusan lagi sebagai Muslim. Berbaulah. Jangan picik. Karena nilai-nilai Islam tidak mampu untuk bisa diterapkan di luar itu. Ini perlu saya sampaikan bahwa marilah kita coba melihat lebih jauh. Akhirnya begini, baiklah kita sedikit mengalah saja. Kita coba hadirkan, baiklah kami mengalah. Tapi coba kasih sama kami satu sistem yang dengan itu, pertama sistem itu memang sudah teruji, berhasil. Sampai-sampai kalau kita bicara sebagai warga negara, pernahkah ada reward kepada satu orang saja? Nggak usah banyak. Dan nggak usah satu guru. Nggak usah satu komunitas. Satu orang saja. Di Republik ini, sejak Republik ini berdiri, yang semua warga negara sepakat sampai sekarang untuk mengatakan bahwa dia adalah manusia yang paling Pancasilais. Itu satu orang saja. Saya maksud paling Pancasilais bukan sekedar paling paham saja, karena ternyata untuk bisa menyatakan paling paham saja, sekian rezim bergantilah sekian pemahaman tentang Pancasila. Di rezim Orde Lama, Pancasila itu bisa disandingkan dengan komunisme. Sehingga Soekarno melakukan terobosan untuk membuat ideologi baru selain Pancasila, yaitu Tasawuf, walaupun berakhir dengan kegagalan politiknya dan dia ditumpangkan sebagai presiden. Di rezim Orde Baru, Pancasila muncul dalam bentuk Eka Prasetya Pancakarsa. Kemudian penataran dari mulai anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua ASN, bahkan omak-omak yang tergabung dalam PKK pun ikut penataran di Armada. Tapi begitu Soeharto tumbang, maka penataran PKK tidak lagi, karena tafsir Pancasila yang seperti tidak bisa dipakai. Rezim Orde Baru, kita nggak tahu tafsir mana yang mau dipakai. Sekarang ada upaya untuk membuat tafsir Pancasila dengan Eka Sila, Trisila, dan macam-macam, yang kemudian ketika diributkan RU-nya dirubah menjadi RUU BPIP. Ada apa dengan BPIP sehingga harus ada undang-undang? Tapi sudahlah, itu urusan yang sama. Cuma kalau kita mau ikut bicara, mereka tidak akan mau, dan mereka tidak akan kasih izin kepada umat Islam untuk pergi keluar wilayah masjid. Karena jika kalian ingin menjemput surga, ambil dari masjid, jangan dari pasar. Karena kalian tidak punya hak untuk merebut surga dari sini, bahkan tidak ada surga di sini. Apa kita terima ya? Jamaah yang mulia, inilah persoalan yang kemudian terus menjadi masalah. Ditambah lagi adanya apa istilahnya ya, propagandis yang kaitannya dengan ayat yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Jadi kata yuriduna itu enggak sudah-sudahnya. Terus-menerus mereka melakukan upaya untuk menghabisi, membunuh dengan ucapan mereka. Ini yang sama. Tapi yang harus kita paham, dia sedang bicara. Dia sedang bicara untuk mengakhiri Islam. Dia mencoba membonsai Islam. Dia mencoba menghabisi Islam.
Islam, maka dia masuk dalam kelompok orang saleh. Apa bentuknya? Trennya begitu keras kalau di Republik kita belakangan ini. Ingat kasus ketika menyebutkan bolehnya menyalurkan hasrat seksual kepada alman malakat aimanihim, ya. Itu tafsir Milkul Yamin yang diambil sebagai penelitian, apa istilahnya itu? Saya kurang pintar buat tesis atau disertasi untuk doktor. Ya, kemudian ternyata itu meminjam pikiran seorang komunis berkebangsaan Suriah oleh seorang doktor yang kemudian dapat cum laude dari UGM karena berani mengatakan bahwa kalau begitu boleh melakukan hubungan seksual di luar pernikahan asal dengan partnernya. Karena dia terjemahkan milkul yamin dengan partner. Jadi kalau saya punya partner dan saya sepakat dan dia sepakat bahwa itu partner saya, no problem. Anda boleh memuaskan hasrat seksual Anda dengannya. Tafsir biadab, tafsir kurang ajar. Dan sampai sekarang dalam dokternya tidak ada masalah. Bahkan saya tidak perlu lanjutkan. Rentetan selanjutnya ada upaya untuk kemudian mencoba menggerus kita. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya sederhana. Karena mereka menantang kita. Mereka tidak menantang pemilik agama ini. Karena mereka melihat kita sudah berada pada posisi yang sangat emosional, temperamental, lemah pemahaman, kualitas keberagaman kita hanya di permukaan saja. Dan kita sangat mungkin untuk akan menghentikan sebuah kesadaran berislam cuma karena urusan berbeda. Fakta dia udah usah. Alhamdulillah. Wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang musyrik membenci. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa ma'am. Apa yang mereka benci dari Islam? Dan itulah yang kemudian cenderung agak berhasil untuk membuat kita sering tidak berdaya. Karena kalau kita membuat report Islam pada awal abad ke-21 atau bahkan sepanjang abad ke-20 kemarin, itu problem umat Islam putar-putarnya di situ. Kalau nggak miskin, bodoh. Udah miskin, bodoh, suka bertengkar. Muter-muter di situ. Tapi kaya. Negeri muslim rata-rata negeri kaya. Kalau sudah mereka memahami agama dengan baik, dibuatlah mereka senang bertengkar. Tujuannya apa? Agar umat Islam, kalau pakai bahasa pakar kita tinggal. Walaupun ini diambil, ini kalimat beliau ini, bahwa supaya kita tidak ketemu dengan apinya Islam. Kira-kira begitu. Baik, ada paling kita dapat asap, debu, ya, arangnya Islam misalnya. Apa yang mereka ingin habisi dari kita? Api. Keyakinan secara prinsip kosmopolit, universal, bahwa agama ini bisa, mungkin, bahkan bisa dikatakan pasti bisa hadir dan membuat kita sukses di semua lini kehidupan kita dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan di mana. Itu yang harus kita perhatikan pertama. Dan mereka ingin habis ini. Mereka tuduh kita anti kemerdekaan para perempuan. Mereka tuduh kita anti HAM. Mereka tuduh Islam adalah agama yang sadis karena hukum-hukum terkait adalah hukum-hukum yang apa istilahnya barbar. Ada potong tangan, ada cambuk, ada kisos dalam bentuk pembunuhan. Jadi seorang bisa sampai pada hukum pancung, hukum mati. Mereka mencoba, tapi yang mereka lakukan untuk melakukan tuduhan itu, mereka kasih dulu kita kacamata kuda.
Apa yang saya maksud dengan istilah kacamata kuda? Supaya kita nggak bisa melihat yang lain, sehingga ketika tuduhan itu datang, kita tidak berdaya dan merasa lemah ketika serangan itu datang. Kenapa? Karena kita tidak punya opsi-opsi jawaban. Apa yang mereka lakukan untuk menghabisi ini adalah menjauhkan kita dan generasi milenial hari ini dengan anak-anak kita. Masa pandemi COVID ini saya punya waktu banyak dengan anak-anak, khususnya 7 orang anak laki-laki saya. Dan saya sering punya waktu untuk sering diskusi, memberi tausiah kepada mereka. Satu hari ada pertanyaan saya tanya sama mereka, satu-satu, dari yang kuliah sampai yang masih SD, siapa yang kau idolakan sebagai tokoh dari pejuang Islam? Mereka punya jawaban variatif. Satu anak saya menjawab, itu yang Buya ceritakan kemarin. Saya menjawab, kalau begitu dia bukan tokoh idolamu. Karena saya kemarin baru menceritakan tentang Tolhah bin Ubaidillah kepada mereka. Dia mengatakan dia mengidolakan. Saya bilang tidak. Jika kau mengidolakannya, kau akan mencoba menghadirkan dirimu seperti dia. Dan kau kenal namanya. Kau tahu siapa dia, kapan dia masuk Islam, dan seperti apa kematiannya. Kau cuma baru sedang terpesona olehnya. Itu bagi saya yang punya waktu. Selama pandemi ini, apakah kita punya waktu dengan anak-anak kita? Coba kenalkan, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Coba tanya sama mereka. Nggak usah cerita 10, ceritakan saja 5 orang. Dan tidak usah cerita 5, sebutkan saja namanya yang 5 orang itu. Saya khawatir anak-anak kita tidak berdaya untuk menjawab. Tapi sudah pada level berapa game yang kau tekuni selama masa pandemi ini, dia mungkin akan tersenyum. Itu yang mereka lakukan. Kedua, setelah tadi mencoba menjauhkan kita dari keyakinan yang benar terhadap akidah ini, mereka tidak pernah setuju, tidak pernah suka kalau kita punya baju yang sama. Dan mereka ingin memaksa, kalau Anda harus pakai baju partai saja, Anda harus pakai baju madhab saja, Anda harus pakai baju ormas dakwah Anda saja, dan Anda harus melihat Islam dari sana, sehingga kalau ada Islam yang di luar Anda, mereka belum tentu benar, atau setidaknya mereka tidak lebih benar dari Anda. Ini doktrin yang ditanamkan Soviet. Sehingga ini akan membuat kita sangat sulit bisa bersaudara dan bersatu. Dan kita sering dicerai-beraikan oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda terus-menerus. Tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkan kita, sementara kita sedang sama-sama mengaji. Di sana orang mengaji, di sana orang mengaji, tapi yang di sini akan menuduh yang di sana akan menuduh yang di sini. Satu hari saya secara live melihat satu pengajian. Begitu saya lihat itu pengajian, pimpinan pengajian yang saya WA dengan mengatakan, tolong jangan bahas kajian yang seperti ini lagi. Kenapa? Silahkan menceritakan kelebihan, tapi jangan jelekkan saudara. Karena itu adalah upaya yang akan tetap membiarkan kita tidak akan pernah satu saf yang sama, dan saf kita tidak akan lurus dan rata. Itu masih berdiri di saf saja, belum lagi menentukan siapa imamnya. Karena kalau sudah lagi imam di bidang ekonomi, potensi konfliknya tidak banyak. Tapi kalau sudah imam di bidang politik, orang akan bertanya siapa dia, kenapa dia, kok bisa dia, apa tidak ada yang lain. Ini sama dengan celotehnya orang-orang Arab Quraisy ketika mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Apa hebatnya dia, kenapa harus dia, apa tidak ada yang lain. Orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, mereka lah orang-orang yang tidak akan mungkin bisa ditembus oleh upaya yang menghancurkan ini. Itulah yang dikirim oleh Umar ketika Fathu Mesir. Jadi ketika Amr bin As minta 4.000 pasukan, Umar mengirim 4 orang saja. Apa kata Umar? Aku mengirimkan 1 orang yang kekuatannya sama dengan 1.000 orang. Wa'alam anna Allah bil Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka 'Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.